Oke, halo Masku, selamat datang di YouTube MCI Carbon. Kali ini kita lagi ada di workshop MCI Carbon dan kita lagi prepare dua mobil ini untuk ikutan event di BASC Indonesia Culture Day yang berlokasi di Maguwoharjo. Kita akan bawa dua mobil hybrid ini, Innova Go Bear 2KT dan juga Hilux Super Caddy. Sambil perjalanan ke sana, kita akan sambil rolling tipis-tipis. Let's go. Halo Masku, kali ini kita sudah berada di hari H acara. Setelah kemarin kita prepare dua mobil ini dan perjalanan sambil rolling shoot tipis-tipis, akhirnya kita sekarang di hari H acara dan kita di sini akan mencari mobil yang menarik untuk dibahas dan pastinya kita akan mencari mobil modifikasi yang menggunakan part dari MCI Carbon selain dua mobil ini. Let's go. Nah, di sebelah dari Hilux kita tadi, ini langsung kita menemukan mobil yang menarik untuk dibahas. Ini ada Honda Stream, tapi Honda Streamnya adalah Stream yang RSZ tipenya. Ini adalah tipe Honda Stream yang lumayan tinggi atau varian tertingginya dari Honda Stream dengan menggunakan body kit modulo dari depan, samping kanan kiri sampai belakang. Ini menggunakan body kit modulo dan dilengkapi juga dengan roof box yang cukup culture. Kemudian velgnya ini juga velg yang menarik dari NK, banyak pakai Advan Neova yang lumayan kotak tapi nggak terlalu mencolok kotaknya, dan juga di bagian belakangnya ada stiker khas JDM, kayak ada stiker dua bulatan itu yang menandakan ini mobil yang konsepnya mengarah ke Jepang kayaknya. Oke, di sebelah dari Stream RSZ tadi ini ada Civic FD yang modifannya cukup rapi. Ini pakai body kitnya Wheels dari depan kanan kiri, tapi di belakangnya itu pakai diffuser dari JS Racing yang motifnya itu karbon ya Mas. Kemudian modifikasinya bukan cuma di eksterior aja, di bagian dalamnya itu sudah pakai jok bucket seatnya Type R. Kemudian di bagian dashboardnya udah diganti pakai karbon dan seat knobnya juga udah pakai yang modelan Type R ya Mas, kayak gitu. Dan ini sebenarnya body kitnya udah wet body tapi kelihatannya seamless dan kelihatannya tuh nggak maksa buat dipasang di mobil ini. Jadi menurutku body kit yang seamless kayak gini tuh keren. Oke, di sebelah Civic FD di sebelah pojok ini ada dua buah Mercy dengan modifikasi yang kurang lebih sama. Ini chamber semuanya, keempat bannya chamber semuanya, rodanya juga narik ke fender, terus bannya juga celong-celong sama semuanya. Tapi yang satu pakai BBS, ini pakai roti foam. Kemudian catnya juga mirip-mirip ungu. Kemudian yang menurutku lumayan langka adalah ini adalah Harrier. Aku cukup jarang menemukan mobil ini di sebuah event karena ini adalah mobil-mobil yang mewah yang biasanya dibiarkan standar sama ownernya, tapi ini udah dimodifikasi, catnya udah klimis kayak gini, velgnya pakai gede banget, ini ringnya pakai ring 20 dari roti foam, kemudian juga udah dipakein BBK yang warnanya cukup ngejreng stabilo kayak gitu. Ini bukan cuma fit mencelup tapi juga di bagian belakangnya itu chamber cukup langka Harrier modelan kayak gini Mas. Dan kemudian di bagian atasnya juga udah sunroof yang kebuka bagian belakangnya kayak gitu Mas. Oke, sekarang di kanan kiriku sudah ada dua buah Jazz GE8 yang sudah memamerkan bagian engine bay-nya. Di sebelah kanan ini adalah Jazz GE8 dengan style Mugen dan bagian engine bay-nya dicat warna body. Ini ada strut bar, terus juga ada air intake, bagian air intake yang sudah dicat sewarna body. Kemudian di bagian kiri juga kurang lebih sama, ada strut bar, juga air intake dan juga air filternya sudah dimotif. Tapi yang menarik bukan di bagian engine bay-nya,
Yang menarik apa? Yang menarik adalah di bagian atapnya, karena atapnya adalah kaca. Atapnya ini udah moonroof. Kalian bisa lihat dari sini. Kalau ini kebetulan kaca filmnya clear, jadi bagian dalamnya ini terang banget. Ini di bagian depan sini, di bagian atas apa namanya, atas kaca depan di bagian ini ada moonroofnya dari sini sampai tengah sini Mas. Jadi ini stylenya unik. Yang padahal sebenarnya dulu itu Jazz G8, kalau sengertiku itu kacanya Jazz itu terlalu ke belakang, jadi orang itu terlalu silau. Tapi ini modifikasinya malah unik karena ditambah kaca lagi dari depan sini sampai bagian belakang. Begitu juga di bagian Jazz G8 abu-abu ini juga ditambah moonroof di bagian kaca di bagian atasnya ya Mas. Dan juga selain itu di bagian stop lampnya juga menurutku unik karena stop lampnya itu simple, cuma ada 2 buletan. Yang satu buletan buat lampu rem, yang satunya adalah buletan buat lampu mundur sama sennya ya Mas. Dan di bagian spoilernya Jazz G8 abu ini juga lumayan unik karena spoilernya itu melengkung kayak telinga kelinci kayak gitu Mas. Jadi ini Jazz yang unik. Mungkin orang-orang ngira kedua Jazz ini pamer mesinnya, tapi menurutku Jazz ini pamer moonroofnya. Maybe they don't wanna date me. Maybe they don't all hate me. Maybe it's vibes, maybe it's time, maybe it's something lately. Oke, sekarang di sebelah kananku ini ada sebuah Toyota Kijang kapsul yang cukup menarik di bagian kaca filmnya ini, karena kaca filmnya ini bener-bener clear, yang kelihatan sampai dalam-dalamnya itu kayak apa. Kemudian di bagian kaki-kakinya ini juga udah pakai BBK dari Brembo yang nggak sombong ownernya, karena BBK-nya sewarna dengan velgnya. Kemudian yang nggak kalah lagi di sebelah kiriku ini ada Kijang LGX lagi, tapi mesinnya pakai 3S GTE. Ini adalah mesin yang sama kurang lebih digunakan di mobil sportnya Toyota seperti Toyota MR2 dan juga Toyota Celica ya Mas. Ini adalah mesin yang lumayan bertenaga karena ini mesin mobil sportnya Toyota, dan bukan cuma di swap engine aja, tapi di bagian engine-nya ini juga lumayan bersih, lumayan rapi. Sudah di wire tag ya Mas. Jadi bukan cuma diganti saja engine-nya, tapi juga perkabelannya juga sudah diperhatikan. Oh yeah, maybe it's fine, maybe it's something divine. Something divine. Maybe it's fine, maybe it's something divine. Oh yeah, something divine. Oh yeah, maybe it's fine, maybe it's something divine. Oke, akhirnya kita menemukan mobil yang pakai plat karbon dari MC Karbon. Ini ada HRV 2014 Up yang menggunakan plat karbon dari MC Karbon, yang baru-baru ini di Instagram kita, di Instagram MC Karbon juga udah ngangkat mobil ini ya Mas. Tapi yang berbeda dari mobil ini adalah catnya sekarang sudah diganti. Ini udah pakai cat warna biru yang lebih terang ya Mas, lebih fresh kelihatannya. Kemudian plat karbon dari MCA itu kita flashback sedikit. Ini ada kap mesin yang motifnya itu motif Sprito. Kemudian di fendernya kanan kiri juga udah pakai motif yang seragam. Kemudian di bagian cover spion itu juga udah pakai dari MC Karbon juga Mas. Dan yang menarik ini juga plat nomornya udah plat nomor style-stylenya JDM kayak gitu Mas. Dan di bagian belakang stop lampnya juga udah clear, jadi mobil ini kelihatannya bersih kayak gitu. Something divine. Oh yeah, something divine. Oh yeah, something. Oke, di antara banyaknya mobil Jepang yang ada di sini kanan kiriku ada 2 buah mobil Amerika. Yang ini adalah Chevrolet Impala dengan kalau mungkin modifan yang lain itu fitmentnya fitment celup, tapi celupnya itu mungkin cuma ban aja. Tapi di Chevy Impala ini celupnya sampai setengah velg. Dan bukan cuma itu aja, di mobil ini di Chevy Impala ini nggak ada pilar B-nya Masku. Aku kurang tahu sebenarnya mobil Impala ini memang nggak ada pilar B-nya atau apa, tapi menurutku ini adalah mobil yang menarik karena ini nggak ada pilar B-nya. Joknya ini juga jok tebel. Yang spesial dari mobil Amerika itu adalah karena memang jalanan di Amerika itu lebar-lebar. Jadi mobil Amerika ini, kedua buah mobil Amerika ini mempunyai dimensi yang lebar dan juga panjang Mas. Jadi mobil ini besar dan memang cocoknya sebenarnya untuk jalanan Amerika ya. Karena kalau untuk di jalanan Indonesia kayak gini mungkin agak was-was.
try to waste my time, it's a fucking rap. Shawty moving like a clown and a maniac. Where my niggas at? Where my bitches at? I think she trying to take me home, then I finna pack. Oke, di sebelah dari American Muscle tadi, ini ada Civic ES yang modifannya lumayan menarik. Di bagian belakangnya itu ada ductile tipis yang membuat kesan mobil ini menambah semakin klimis kayak gitu. Kemudian di bagian kaki-kakinya juga pakai ban yang narik ke dalam fender, pakai settingan kaki-kaki chamber. Kemudian di bagian kaca filmnya pakai kaca film yang clear, dan di bagian joknya juga udah diganti kulitnya sepertinya karena lumayan beda dari yang originalnya. Kemudian di bagian atasnya juga udah ada sunroofnya Masku, dan ini pakai fitment yang statik ya Masku. Kemudian catnya juga cat yang apa ya, klimis-klimis kayak gitu. Kalau lihat di emblem belakangnya ini adalah mobil standar daily, tapi menurutku ini terlalu ultimate untuk daily. Dan yang menarik lagi, di bagian samping dari Civic ES ini ada Jazz GT3 dengan modifikasi yang livernya ini full spoon dari depan, kanan kiri sampai belakang. Ini livernya full spoon. Kemudian bukan cuma di eksteriornya aja, ini di bagian interior juga udah pakai jok bucket seat dari Recaro, dilengkapi juga dengan harnessnya, dilengkapi juga dengan pengait di belakangnya itu, dan di bagian setirnya juga udah pakai spoon ya Masku. Kemudian kalau kita lihat di bannya ini, ban andalan buat owner-owner yang pengen mobilnya kelihatan miti-miti, ini adalah ban Cempiro XX2. Tapi ini kelihatan lebih miti mungkin karena bagian velgnya ini lebih masuk ke dalam daripada bannya. Jadi bannya menonjol keluar, terus velgnya masuk ke dalam Masku. Ini keren. Kemudian yang aku suka dari Honda adalah di bagian fog lampnya itu bukan cuma bulat aja, tapi bulatnya itu pipih kayak gitu Masku. Keren mobilnya. You don't want this. Only speaking facts and you speak nonsense. You just like a chemical that's toxic. Yes, toxic. Oke, sekarang kita di bagian sebelah kanan pintu masuk. Yang kita bahas tadi adalah kita bahas mobil-mobil modifikasi yang ada di sebelah kiri pintu masuk, yang modifikasinya lumayan ekstrim-ekstrim ya Masku. Dan di sebelah kanan pintu masuk ini menurutku kumpulan mobil modifikasi yang modifannya sopan, karena menurutku modifannya cukup simpel-simpel ya, nggak ada yang mencolok. Di sini ada diesel-diesel, barisan diesel. Ini ada Innova Ribbon, ada VRZ yang pakai velg Dismount Megamaster Evo. Kemudian di sini ada Innova 2KD, 2GD lagi. Yang overall modifannya di sini tuh cukup menurutku motifan buat daily ya Mas. Jadi motifan buat daily mungkin dikumpulinnya di sini, atau mungkin karena sebenarnya di pagi tadi itu di bagian sini nggak ada mobil. Jadi antara barisan sini owner-ownernya yang telah datang, kemudian tempatnya di sebelah sini, atau memang karena memang modifikasi seperti ini, modifan daily kayak gini, tempatnya di sini aku kurang tahu, tapi di sini overall modifannya kayak gitu Mas. The body's on the floor. I swore I'd never beg for that drug anymore. I was finally sobering. Got me in relapse, now I need rehab. Addicted to the thought of you. Don't have a clue what to do when you keep me wondering. What about us? What about us? What about me? All I wanted was trust. Oke, karena di sini masih banyak mobil yang harus dibahas dan tenggorokan saya sudah mulai kering, jadi saya mau lanjut ngopi dulu. Video ini biar dipandu, dilanjut sama Mas Pangga. Silahkan Mas Pangga untuk siap. dilanjut pembahasan kita ini. tim lah ya. Iya, kita bergantian. Kita gantian karena Mas David tadi tenggorokannya kering, lupa minum, bawanya kopi, diminumin tetap kering ya. Oke, kita lanjutin hari ini. Tadi mungkin udah dijelasin sama Mas David, kita lagi di acara apa? Kita ada di acaranya Culture Day di BASC di Mangguwarjo. Kita lanjutin, kita di sini yang dekat-dekat dulu di sebelah kananku ini ada beberapa motor-motor. Ini yang pasti Ducati motor, ada Panigale, ada ZX25 kalau nggak salah yang full airbrush, terus ada Lowrider ST sama Road King juga, Harley Road King kayak gitu. Terus di sebelah sini ada beberapa teman-teman motor dari Yamaha, terus Ducati, KTM, dan Kawasaki. Oke, kayak gitu Masku. Kita langsung ke topik kita pada sore hari ini. Kita langsung jalan ke beberapa mobil yang belum direview sama Mas David. Yuk. I get down once again for love of you. As a matter she said, and I tell her I don't feel. Said that I get it just like a faucet. If it's just you for me, baby, know you want it. I'm getting 약간 기신나이 아마 구원나이 내일은 뭐 해, 뭐 깜빡이 살고나 그루버 히키츠레때 저런 포즈 better. But I am
Oke, jadi kita sekarang udah di barisannya mobil-mobil Akamsi, tentunya Akamsi Jogja. Ini adalah mobil-mobil garapan dari Gas Gang Jogja dengan ciri khas ya Masku. Di beberapa mobilnya dia pakai fitment chamber-chamber miring-miring gini-gini masuk fender. Soalnya top dari Gas Gang ini bawa 6 mobil yang semuanya beragam semua dengan fitment sama semua, model chamber-chamber ngangkang-ngangkang kayak gitu. Oke Masku, kita lanjut ke mobil-mobil yang lain. Lila punya lagu Oh mantan kekasihku, tapi aku punya lagu Oh mantan mobilku, tapi ini bukan mobilku yang dulu. Aku pernah punya sebuah mobil Starlet dengan tahun lebih tua, ini mungkin 86, 87, correct me when I'm wrong. Ini salah satu Starlet mengusung dengan konsep OEM, dia pakai velg kaleng Toyota. Setauku kalengnya Toyota buat Starlet itu kayak gini. Terus dari segi interior dia sama, nggak ada yang diubah. Cuman paling penambahan bagian lampu depan bawah ini pakai fog lamp ala-ala kayak gitu. Ini dia Starlet botak. Oke, sekarang kita ada di deretan Europe. Di sebelah kananku ini ada sebuah Mercy yang dikonvert menjadi pickup. Cuma dia pickupnya bukan yang model baknya kebuka, tapi dia di model tertutup dengan fitment yang menurutku oke juga, celup, pakai velg BBS RS. Ini culture mentok. Nah, di sebelahnya ada yang lebih culture lagi. Ini gaya-gaya anak Jaksel. Ini di sebelah sini ada Mercy. Tahunnya kurang tahu ya Masku, ini modelnya juga celup fender. Terus yang menarik lagi, ketika dia nangis ada yang ngusapin. Kenapa? Ada wiper pembersih lampu. Oke, buat ciwi-ciwi, kalian cari yang lucu. Di sebelahku ini ada mobil listrik Wuling REV yang menurutku lucu banget dengan warna seperti ini. Terus ada ornamen lukisan kartun Labubu, ini lucu banget. Velgnya juga pakai BBS RS, ring 13, padat banget, masuk fender. Apalagi ditambah ada roof box yang kecil. Jadi ini roof box kecil bilangnya bukan roof box, tapi kalau besar roof box. Maybe you don't understand me, you don't know how to take me. Maybe it's real, yeah, it's not so crazy, not so hasty. Maybe it's fine, maybe it's something divine. Yang baju merah jangan sampai lolos. Tepat banget, di sini ada sebuah Daihatsu Ayla yang cukup bagus banget, nggak cukup bagus banget. Dia pakai velg dengan ukuran 16 in, gaya-gaya tripis kayak gitu. Terus nah, kalau yang tadi Wuling REV tadi cuman pakai box, kalau ini pakai roof box kayak gitu. Tapi ada yang lebih spesial di belakang, di bagasinya dia punya minibar, ada DJ juga, jadi bisa DJ-DJ-an, bisa diskotikan di manapun mas-masku berada. Something divine, oh yeah. Maybe it's fine, maybe it's something divine. Something divine. Maybe it's fine, maybe it's something divine, oh yeah. Something divine. Oke, kita sekarang udah ada di barisan Avanza CGC yang katanya mobil sejuta umat, tapi setelah didandanin gila. Ini bisa menjadi pilihan mas-masku untuk memodifikasi sebuah Avanza yang tadinya mobil sejuta umat tapi bisa dibikin seproper ini mas. Tapi ada yang lebih menarik perhatian, sama-sama Avanza, cuman dia pakai velg yang dari jauh tuh yang jalan bukan bannya, tapi velgnya. Jadi
bannya itu tipis banget, jadi kelihatan dia tuh nggak pakai ban, langsung pelek kayak ya itu. Maybe it's fine, maybe it's something divine. Ibu kita Kartini, putri sejati. Nah, cocok banget. Ini bukan Ibu Kartini di lagu-lagu masa kecil, tapi ini adalah Kartini 2KD dengan mesin yang udah di weretak. Ini seperti namanya Kartini 2KD dari Jepara tentunya. Jepara itu terkenal dengan ukiran-ukiran di beberapa pintu atau kayu. Nah, ukiran itu langsung dimasukkan ke sebuah engine. Dia engine-nya diukir-ukir ala-ala Jepara. Correct me kalau aku salah ya. Ini beberapa ukiran oke banget. Kayak gitu Masku. Ini spesial banget. Jarang-jarang kita nemuin engine B yang serapi ini, dan bukan serapi tapi sedetail ini. Dia ngukir-ngukirnya tuh detail banget. Kayak gitu Masku. Nah, tidak jauh dari mobil Kartini 2KD ini ada booth yang sangat spesial, yang sangat dinanti-nantikan banyak orang. Tentunya boothnya MCI Carbon. Kita sekarang ada di boothnya MCI Carbon. MCI Carbon juga buka booth di acaranya Culture Day BASC ya. Kita hari ini ada promo diskon up to 1 juta untuk customer yang datang ke booth. Nah, di booth ini kita seperti biasa ada freebies berupa postcard, bisa diambil bebas. Terus kita bawa beberapa produk dari MCI Carbon tentunya. Kita ada cover mesin, ada setir, bener banget, bener Mas David nggak jadi ngelak karena sekarang jadi kameramen. Yang kedua ada cover spion, ada air scoop untuk 2GD, ini buat ANPS, dan ada spoiler buat all new Pajero Sport. Ada kaos-kaos dari yang paling kecil paling besar. Kalau ini kaos kayak gitu. Selain itu kita bawa kap mesin baru kita, tidak lain tidak bukan Innova Zenic. Buat mas-masku yang punya Innova Zenic boleh langsung call admin, nanti kita kasih harga spesial. Oke, sepertinya saya cukup. Kita kembalikan ke Mas Hafid. Mas Hafid, yuk. I don't even care if you don't want this. Only speaking facts and you speak nonsense. You just like a chemical that's toxic. Yes, toxic. I could never say I think that you're enough and I wanna stay. Hand on the throttle so I can drive away. Miles and miles now in between, but what about Oke, karena kopiku sudah habis dan tenggorokanku sudah basah, kita kembali lagi pembahasannya dengan aku. Di sini kita flashback sedikit. Kita bawa dua mobil, yaitu Hilux dan juga Gober. Di Hilux ini adalah mobil kebanggaan kita dari tahun 2024 yang tampil di IMX 2024 waktu itu ya Masku. Kemudian di sebelahnya ada Gober yang waktu itu juga pernah sempat kita review juga, sudah tayang sebelumnya, dan perbedaannya adalah di video yang kita review dan sekarang di baris keduanya sudah dikasih dengan jok penumpang lengkap dengan pegangannya kayak gitu ya Masku, dan roll bar-nya juga sudah berbeda. Kemudian di bagian sela-sela jok tengahnya itu ada tabung nos 2 buah ya Masku. Jadi itu perbedaan mobil ini saat di review dan sekarang ya Masku. Jadi terima kasih buat mas-masku semuanya yang udah nonton YouTube MCI Carbon sampai selesai, sampai saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan di video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan di pengucapan aku dengan Mas Panggah tadi. Koreksinya di kolom komentar karena kami sangat menerima saran dan kritik dari mas-masku semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe YouTube MCI Carbon. Terima kasih dan sampai jumpa.